Tes tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, sebenarnya saya cukup bingung ya mau bahas saham apa hari ini karena mostly saham-saham yang masih bagus itu udah kita bahas seminggu sampai 2 minggu terakhir. Dan Jumat kemarin itu udah saya tambahkan 3 saham yang menurut saya ada peluang untuk reversal dan teman-teman bisa cross check ke video saya hari Jumat lalu ya. Nah, untuk besok ya, untuk seminggu ini plan saya itu masih sama teman-teman ya. Menurut saya untuk saat ini itu udah agak risky kalau kita trading agresif. Kenapa? Posisi IHSG itu sedang berada di areal resisten. Kalaupun naik, menurut saya IHSG kenaikannya udah cukup terbatas. Mentok-mentok itu di dua resisten ini. Yang pertama di 7.200, kemudian yang berikutnya di last saya di 7.300. Mentok-mentok sampai situ. Kalaupun IHSG break ATH, menurut saya nggak akan bertahan lama, habis itu koreksi. Ya. Nah, koreksinya sampai mana kira-kira kita nggak pernah tahu, tapi IHSG itu ada dua gap yang ditinggalkan. Yang pertama di 6.885, kemudian yang berikutnya ada di 6.730-an. Jadi untuk saat ini plan saya adalah buat teman-teman yang sahamnya masih floating profit, jangan lupa disiplin set yang namanya trailing stop. Kalaupun mau entry saham baru, cross check lebih dalam lagi, jangan langsung entry dengan dana gede dan usahakan entry saham-saham yang nggak relate dengan IHSG itu sendiri. Oke. Nah, untuk pembahasan kita hari ini itu pembahasan untuk remind saham-saham yang seminggu 2 minggu terakhir kita bahas dan sahamnya belum jalan begitu tinggi tapi masih ada potensial. Oke. Nah, kita bahas satu sektor yang menurut saya udah mulai menarik ya, yaitu properti. ADX properti. Ini ya, sektor ini menurut saya itu udah mulai menarik dan udah bisa untuk kita perhatikan. Cuma memang posisi saat ini juga sedang berada di areal resisten. Ya. Nah, untuk saham-sahamnya udah kita pernah bahas beberapa dan minggu depan kita akan tambahkan beberapa lagi ya, saham-saham properti yang menurut saya masih oke. ADX properti itu ada sinyal positif untuk membentuk pattern inverted head and shoulders. Jadi untuk saat ini ya, untuk saat ini saham-saham di sektor properti itu udah menarik untuk kita pantau. Tapi jangan entry dulu. Kenapa? Karena saya lihat ya beberapa saham di properti seperti CTRA, SMRA, kemudian BSDE, BES saat ini itu sedang berada di resist area. Jadi kita bisa nunggu diskonan dulu teman-teman, nunggu dia koreksi dulu. Nah, sektor yang sedang berada di resisten, kemudian IHSG juga sedang berada di resisten. Kalau seandainya koreksi, bisa kita manfaatkan peluang tersebut. Ya, oke. Jadi untuk properti saat ini ya, buat teman-teman yang udah punya set trailing stop, buat teman-teman yang baru entry, menurut saya sih better nunggu dulu untuk saat ini. Oke, kemudian untuk saham yang akan pertama saya bahas yaitu konstruksi. Konstruksi minggu lalu ya, itu kita ada masukkan ke watchlist. Ada dua saham yang kita masukkan ke watchlist yaitu Wika dan Waskita. Wika itu udah jalannya yang paling kencang. Kemudian Waskita ini bisa dibilang masih lagging
dibandingkan dengan Wika, waskita ini masih kepatok di resisten untuk saat ini. But ya, potensi untuk dia break dari pola cup and handle-nya ini cukup gede teman-teman ya. Nah, kalau seandainya teman-teman tertarik untuk entry Wika, di 550 itu udah menarik untuk beli. 550 sampai last support itu di 500. Nah, buat teman-teman yang minggu lalu udah nonton YouTube kita dan maybe ada yang entry di sini di box kuning ini, set trailing stop teman-teman ya. Jangan lupa untuk set trailing stop. Trailing stop di mana sesuaikan dengan risk management masing-masing, sesuaikan dengan lot yang udah teman-teman entry. Kalau seandainya besok dia langsung break, ada potensi dia ke sini teman-teman ya. Di sini ada resisten yang cukup kuat, resisten MA200, sekaligus di sini juga ada resisten yang sebelumnya menjadi pertahanan buat waskita. Nah, jadi strategi saat ini ya, buat teman-teman yang sekali lagi, buat yang udah punya sahamnya, set trailing stop, buat yang baru mau entry ya. Buy on weakness di sekitaran 550 boleh ya, tapi porsi diatur sampai 500. Itu range yang cukup lebar, sekitaran 10%. Jadi kalau mau entry bisa dibagi dua atau cicil perlahan ke bawah. Nah, buat teman-teman yang kalau seandainya dia langsung break, ya ada potensi dia langsung break besok, kemudian ketahan di MA200. Kalau seandainya dia break, maka area beli akan jadi di sini teman-teman, di range 580 sampai 570. Itu akan menjadi base baru kalau seandainya waskita besok langsung break dan ketahan di sini. Oke, dan bisa saja pattern-nya jadi seperti ini ya. Di sini dia ketahan, retest ke bawah dan lanjut ke 680. Maybe bisa jadi seperti ini, dan kalau kejadian yang seperti ini maka potensial gain kita lumayan gede di waskita. Oke, itu untuk waskita. Sorry agak panjang penjelasan saya dan mudah-mudahan kalian ngerti lah apa maksud saya. Kemudian yang kedua, Palm. Palm itu saya masih hold ya. Minggu lalu pembahasan terakhir saya udah bilang kalau saya buy Palm. Ya, Palm itu di porto saya masih floating profit sekitar 4% kalau nggak salah ya, dan masih saya hold untuk saat ini. Palm ini menurut saya masih oke teman-teman ya. Kenapa masih oke? Pertama, seperti yang sudah kita bahas dulu, ini dia udah break dari downtrend minor, dan di sini konsolnya bagus, ada yang namanya bullish flag, sudah di break, dan volume breaknya juga lumayan gede. Habis itu dia sudah sempat retest sekali ya, volumenya kecil, dan perdagangan terakhir dia kembali hijau. Nah, yang dimana dalam kondisi saat ini Palm itu ada potensi membuat pattern baru, yaitu cup and handle. Ada potensi ya, Palm itu membuat pattern baru cup and handle, yang dimana kalau seandainya dia break dari 900, ada potensi at least dia ke 1000 ya. Jadi ini masih menarik, Palm itu masih menarik. Areal beli itu masih sama teman-teman. Areal beli kalau seandainya koreksi di sini ya, di 830 ke bawah sampai 780 ya, masih sama dengan area beli sebelumnya. Nah, ini adalah area beli sampai di gap ini under 780, teman-teman bisa consider untuk exit dari Palm. Oke, mudah-mudahan dia langsung break dan kita bisa cuan bareng-bareng di saham ini. Oke, itu untuk Palm. Jadi
volume itu masih menurut saya masih oke, dan masih ada ruang untuk melanjutkan kenaikan. Kemudian ada MPPA. Nah, MPPA ini menurut saya juga masih oke, walaupun dia sebelumnya ada false break ya. Di sini kan dia false break. Oke. Kalau kita hapus dulu ini semua, di sini potensi kita waktu itu bilang ada potensi inverted head and shoulders. Nah, di sini dia sempat false break ya. Saya sebenarnya udah kena trailing stop ya. Di sini dia false break 5 Agustus. Kalau kita ke time frame kecil, volume buangan di harga atas itu kecil teman-teman ya. Dia naiknya dengan volume gede, kemudian pas candle merahnya itu tipis. Jadi bisa disimpulkan sebagian besar uang atau big money di sini belum sepenuhnya bisa keluar ya. Jadi MPPA ini masih oke. Kalaupun kalian tertarik beli di harga sekarang, itu menurut saya masih menarik ya. Di 220 sampai 206. Atau kalau teman-teman money manajemennya bagus, bisa spare cash lebih sampai 200. Under 200 udah exit dulu di MPPA. Ya, kalau dia jebol dari 200, apalagi sampai close di bawah 200, exit dulu dari MPPA. Nah, ini range-nya cukup lebar ya, sekitaran 10% lebih ya. Range-nya cukup lebar, 10% lebih. Jadi kalau teman-teman mau entry di MPPA, cicil perlahan ke bawah. Sedikit sampai 200. Under 200 exit. Dengan harapan ya, dengan harapan di sini dia kembali akan break 230. Dan kalau breakout keduanya itu akan valid teman-teman. Yang pertama kan itu false. Breakout kedua kalinya itu berpotensi menjadi breakout yang valid. Resist itu di 250. Ya, ini resist. Jadi ini akan jadi pertahanan kalau seandainya ya MPPA itu break dari 230, next pertahanan akan di 250. Dan kalau lewat 250, maka 280 akan jadi next pertahanan. Sorry. Di ini beberapa resisten yang harus ditembus oleh MPPA kalau sahamnya mau kembali bergerak uptrend. Nah, kalau 3 resisten ini udah ditembus oleh MPPA dan average kalian di sini, ya udah ya, hold aja sampai breaker. Oke. Itu untuk MPPA. Jadi sebenarnya ini saham masih bagus dan harganya masih di bawah banget, dan kalau analisa kita benar, kita bisa beggar. Ya, kalau misalnya analisa kita salah, ya udah jangan denial, cut loss dulu, kemudian cari area entry yang menarik lagi. Oke, kemudian ada ADMR. Oke, ADMR ini pergerakannya itu udah mulai oke teman-teman ya. Ini pembahasan kita sebelumnya kalau nggak salah di candle hijau ini ya, pada tanggal 9 Agustus 2022. Yang dimana waktu itu kita sarankan kalau teman-teman mau entry setengah porsi di sini. Ya, di sekitaran box ini, di sekitaran 1560 sampai 1570-an ya. Entry setengah porsi di sini, kemudian averaging up ketika ADMR break dari 1850. Nah, saat ini itu sudah di ujung kelihatan teman-teman ya. Dan volumenya dari masa sideways dari tanggal 16 Juni 2022, volumenya itu stabil. Ya, volumenya itu stabil. Kalau minggu ini dia mampu break dari 1850, volumenya paling gede, maka ini potensial untuk ke 2200. Nah, jadi masih ada reward yang cukup menarik buat ADMR. Jadi kalau teman-teman udah entry sebelumnya, udah tinggal hold dan averaging up bertahap. Kalau baru mau entry ya, koreksi itu adalah peluang. Kalau dia koreksi di 1715 ke bawah, itu udah bisa buat teman-teman menerapkan untuk entry ADMR. Ini udah mulai menarik, patternnya udah
90% jadi. Kalau jadi, maka ada ruang kenaikan yang cukup menarik juga di ADMR. Oke, kemudian ada saham Meta. Meta, bukan ini ya. Mana sih? Oke. Meta ya. Meta itu terakhir kali saya bahas di sini pada tanggal 5 Agustus 2022 karena ada yang request di channel YouTube saya. Dan waktu itu saya sarankan beli di sini. Ya, di range 148 sampai 144. Buat teman-teman yang udah entry di sini, congratulations. Targetnya udah kecapai, harusnya kalian kena trailing stop di sini. Oke. Dan saat ini penurunan Meta itu menarik teman-teman ya. Kalau kalian mau re-entry di harga sekarang itu risknya cukup kecil. Risknya menurut saya cukup tipis. Dan ada peluang yang menarik. Area beli dari harga sekarang sampai 140. Oke, ini area beli. Di bawah 140 teman-teman bisa consider untuk cut loss. Kenapa ini menurut saya menarik? Teman-teman bisa perhatikan ya, volume pas dia naik itu gede, kemudian volume dia turun itu kecil teman-teman ya. Kalaupun kita ke time frame yang lebih kecil, ke time frame 1 jam itu sama ya, volume di atas itu, volume dia naik itu kecil, volume dia naik itu gede, kemudian volume dia turun itu kecil. Nah, jadi di harga sekarang sampai 140 itu udah menarik untuk teman-teman beli Meta ini sendiri dengan harapan dia bisa kembali menyentuh last high, dan kalau mampu ya break dari 170 ini ada pattern baru yang kebantu. Ini kan supply areanya itu di 170, dan kalau seandainya itu kejadian teman-teman, ini ada cup and handle yang gede. Ini cup, nggak kocet. Ini cup ya, kemudian ini akan ada handle, dan kalau kita entry-nya di sini cup and handle jadi, maka teman-teman bisa dapatkan potensial gain atau profit sekitaran 30% lebih. Di potensinya itu masih besar banget buat Meta, dan di harga sekarang itu risknya tipis banget teman-teman. Oke. Itu untuk Meta. Dan terakhir ya, ini ada saham yang baru juga saya bahas, yaitu Bola. Ini sahamnya Bali United. Ini menarik teman-teman ya. Ini menarik. Ya, baru saya di tag hari ini. Oke. Kenapa saya bilang ini menarik? Pertama, dia turun dari atas. Nah, kita hapus dulu semuanya. Kita kan sebenarnya sebelumnya kita juga sempat cuan yang lumayan ya di sini. Nah, kalau kita lihat volume penurunan dari atas itu volumenya nggak terlalu gede teman-teman ya. Volume gede di sini itu pun ada ekor di atas, kemudian di sini ini volume gede kedua. Selain itu volumenya tipis-tipis. Nah, yang menarik adalah seminggu 2 minggu terakhir itu volumenya udah mulai menarik. Ya, volumenya udah mulai menarik. Jadi ini ada potensial yang menarik juga. Ada resisten di 440 buat Bola. Nah, dengan asumsi ya maybe dia bisa membentuk pattern inverted head and shoulders. Dan saat ini itu dalam posisi membuat shoulders kanan. Dan yang unik dari Bola adalah di time frame yang lebih kecil ya, kelihatan jelas ya. Di sini juga ada pattern cup and handle yang sebenarnya ini bisa dikatakan udah di break teman-teman ya. Udah di break walaupun volume breaknya belum terlalu gede. Jadi di sini ada dua pattern bullish
Yang kecil itu ada cup and handle. Teman-teman bisa lihat di time frame 1 jam. Dengan potensi kenaikan di bola itu capai ke 460. Kemudian ada pattern gede di candle daily ya, dengan potensi membentuk pola inverted head and shoulders, dan saat ini on making shoulders kanan. Kalau kejadian dan bola mampu break dari 440, maka MA 200 di 480 itu potensi kesentuh. Oke, ini resisten. Nah, jadi itu ya buat saham-saham yang menurut saya masih menarik buat kita perhatikan. Dan saham-saham yang kita bahas tadi itu saham-saham second liner dan third liner. Jadi korelasinya ke IHSG itu kecil. Jadi once IHSG turun, bisa jadi saham-saham ini yang akan menjadi saham-saham yang bullish, teman-teman. Oke, sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat malam, teman-teman.